Selamat berjumpa kembali di podcast Lotu Maki bersama saya Ardin Liko. Episode kali ini menarik nih teman-teman. Kita akan ngobrol banyak dengan anak muda berbakat nih, asalnya dari Sumba. Sebelumnya saya mau beri kesempatan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Silakan. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Selia Narwastinani, biasa dipanggil Selia. Saya dari Sumba Timur. Sumba Timur persisnya di mana nih? Di Waingapu, di Kota Waingapu, tapi tinggalnya di Desa Batangkapidu, Kecamatan Kota Waingapu. Awal mula ide pembentukan Cahaya Anak Sumba ini bagaimana? Bisa diceritakan? Iya, sebenarnya Cahaya Anak Sumba itu berawal dari kegiatan belajar gratis sebenarnya. Ya. Tumbuh dari keinginan saya sendiri, ya. Karena saya pengen begitu berbagi kepada anak-anak yang ada di sekitar rumah saya, dan memang itu seiring berjalannya waktu saya lihat itu adalah kebutuhan dari anak-anak yang ada di sekitar rumah saya waktu itu. Sekitar rumah itu kan ada sekolah formal begitu ya? Iya. Apakah sekolah formal di sekitar rumah itu tidak cukup memenuhi kebutuhan secara intelektual dari segi fasilitas yang ada di sekolah atau bagaimana kira-kira? Iya, memang ada sekolah formal, tapi sekolah formal itu tidak memenuhi kebutuhan dari apa yang saya ajarkan. Ya. Nah, saya kan memberikan mereka belajar gratis, belajar bahasa Inggris gratis, basic begitu. Dan di sekolah formal itu di sekitar di wilayah tempat tinggal saya itu anak-anak itu tidak belajar bahasa Inggris begitu. Jadi sedangkan di wilayah itu adalah wilayah pariwisata sebenarnya yang sering banyak dikunjungi oleh tamu-tamu asing. Apakah hanya pelajaran bahasa Inggris saja nih di Cahaya Anak Sumba nih? Atau ada yang lain? Dulu pertama kali itu belajar bahasa Inggris saja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya melihat anak-anak ini bukan hanya bukan lagi bahasa Inggris begitu kebutuhannya, tapi lebih ke masih ada juga anak-anak yang belum bisa baca, masih banyak anak-anak yang belum bisa tulis begitu. Jadi lebih melihat ternyata ada anak-anak yang butuh untuk belajar tulis hitung dan bahasa Inggris juga begitu. Jadi bisa sewaktu itu saya ajarkan mereka bahasa Inggris terus baca tulis hitung juga. Bahasa tulis, oke. Hal yang mendasar yang menginspirasi Selia sampai kepikiran untuk membuka sekolah ini Cahaya Anak Sumba ini seperti apa nih? Sebenarnya saya lakukan itu karena saya suka sebenarnya. Saya cinta begitu. Saya suka sekali untuk berbagi. Begitu. Berbagi ilmu ya? Berbagi ilmu dan berbagi apa saja sebenarnya, bukan hanya ilmu. Hal-hal positif begitu ya? Hal-hal positif kayak sekedar hanya kasih senyum misalnya begitu. Karena menurut saya benar. Senyum sapa salam itu hal yang bukan normatif sih, tapi kan ini hal dasar sih. Setiap hari kita mau ketemu dengan siapa saja, kalau 3S ini kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari ini, saya pikir baiklah. Itu ada semacam kita berikan energi positif nih kepada siapa saja yang kita temui begitu ya. Karena dasar dari suka berbagi itu, terus saya kembali ke diri saya, apa nih yang bisa saya bagikan ke orang lain begitu. Dan waktu itu saya memang bisanya lumayan lah bahasa Inggrisnya, sedikit lebih bisa lah begitu dari anak-anak muda yang ada di situ. Dan saya merasa bahwa kenapa tidak saya berikan kemampuan saya ini untuk orang lain begitu. Dan waktu itu ya langsung kepikiran aja dan lihat banyak anak-anak di sekitar rumah itu setiap sorenya mereka cuman bermain, terus ada yang kerja begitu disuruh sama orang tuanya. Dan menurut saya sayalah yang harus bisa membagikan itu dengan mengumpulkan mereka masuk
bagaimana nih respon keluarga dan masyarakat nih ketika dulu awal Celia membentuk Cahaya Anak Sumba nih? Iya, 8 tahun yang lalu ya, 2015 itu saya memulainya. Awalnya banyak yang ragu sih. Banyak yang ragu dan meremehkan. Saya mau tanya awalnya dari respon dari keluarga sendiri di dalam rumah ini bagaimana ketika Celia memberanikan diri untuk membuka Cahaya Anak Sumba nih? Keluarga, puji Tuhan mereka dukung. Sangat mendukung sih, sangat mendukung, dan mereka memberikan rumah mereka ya, bapak mama saya khususnya. Mereka kasih waktu rumah mereka untuk saya pakai di situ untuk anak-anak datang. Itu buat saya itu adalah dukungan yang luar biasa. Kemudian respon masyarakat sekitar bagaimana? Respon masyarakat sekitar itu awalnya ragu. Tapi ragu dalam hal apa nih kira-kira? Ragu mungkin karena mereka melihat bisa survive atau mungkin dari segi kompetennya kita secara personal begitu. Pertama dari sisi sayanya, karena saya masih anak muda terus perempuan, terus melihat juga latar belakang pendidikan gitu. Saya kan waktu itu baru lulus SMA tahun lalu, jadi saya waktu itu umur 19 tahun. Jadi mereka seolah-olah kayak belum sarjana juga, sudah gaya-gaya mau kasih sudah pesimis di awal. Iya begitu. Tapi waktu itu juga sebenarnya bukan hanya itu juga, karena orang-orang di sana itu waktu itu masyarakat itu kayak merasa itu bukan sesuatu yang penting gitu. Jadi anak-anak itu lebih baik di rumah bantu orang tua kerja. Sejauh ini sudah berapa cabang nih Cahaya Anak Sumba? Dan jumlah anak-anak sudah berapa orang nih? Cahaya Anak Sumba sekarang punya 3 taman baca, sebenarnya 4. Tapi karena kita kekurangan sumber daya, kekurangan volunteer, jadi yang satu itu sampai hari ini tidak tercover. Itu kenapa tidak tercover begitu? Ya karena waktu dari saya, waktu dari teman-teman yang jadi volunteer itu cukup terbatas begitu. Terus mobilisasi kita juga tidak semua kita punya kendaraan. Saya sendiri pun dulu itu sering jalan kaki untuk kayak ngajar begitu. Dan itu jaraknya berapa kilo nih dari rumah nih di cabang yang lain itu? 1 kilo. 1 kilo. Ada 2,5 lah begitu. Dulu itu tahun-tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu. Dan sekarang jadi yang aktif itu ada 3 tempat belajar. Dan jumlah muridnya itu sudah sekitar yang aktif sekarang itu 270 anak-anak sampai remaja. Tapi yang pernah bergabung dan tidak aktif lagi itu sebenarnya banyak. Sejauh ini di Cahaya Anak Sumba itu apakah ada donatur yang membantu atau bagaimana? Tahun pertama sejauh ini tuh puji Tuhan sudah banyak yang bantu. Iya, banyak yang bantu. Pemerintah ada yang bantu? Pemerintah sama sekali tidak. Karena memang sebenarnya cukup banyak relasi. Karena saya waktu itu juga pernah jadi guide kan. Jadi waktu itu saya selain kuliah. Jadi guide di mana? Di Sumba. Di Sumba ya. Jadi selain kuliah saya jadi volunteer, aktif di komunitas, terus sambil jadi guide. Iya, kerja gitu. Jadi banyak kenalan begitu. Dari tamu-tamu ini guide, saya sering bawa mereka ke rumah belajar dan mereka bagi kelas inspirasi di situ, dan mereka melihat apa yang saya lakukan itu baik. Setelah itu mereka ada komunikasi yang berlanjut sehingga mereka terus begitu
komunikasi intens dan mereka sering bantu donasi buku, donasi sampai donasi uang begitu. Dan kenalkan dengan komunitas yang ada di luar sehingga kami berkolaborasi bersama. Dan dulunya itu kita tidak ada gedung sama sekali, jadi kita belajar di luar, di dalam rumah orang tua itu tadi, terus di luar rumah, dan akhirnya sekarang kita punya satu gedung khusus untuk luar biasa kayak anak Sumba. Mantap, sudah punya gedung sendiri nih teman-teman ya. Jadi kalau tidak salah ingat itu baru-baru juga ya resminya, proses peresmiannya itu. Iya, baru-baru juga tanggal 7 Maret. 7 Maret, nah itu saya ingat baik nih. Oke, saya lihat, saya sempat cross check nih di media sosial, kemudian beberapa kawan juga ada informasi ke saya nih bahwa Celia ini bulan September ini akan ke New Zealand ini nih. Nah makanya saya penasaran ini nih, bisa sampai mau diterbangkan ke New Zealand ini bagaimana nih? Bisa diceritakan sedikit nih? Sebenarnya itu ceritanya panjang. Kalau bagi saya ke New Zealand itu sebuah prestasi. Saya bisa cerita sedikit kan, bisa sampai proses panjang ini bisa mau berangkat ke New Zealand ini bagaimana nih? Sebenarnya itu saya sedang ikut program, namanya program inspirasi. Inspirasi dari Yayasan Bakti, Bursa Pengetahuan untuk Kawasan Timur Indonesia. Jadi mereka itu setiap tahunnya dari 2019 kalau tidak salah, mereka memberikan kesempatan untuk pemimpin-pemimpin muda yang ada di kawasan Timur Indonesia untuk bisa belajar kepemimpinan di New Zealand. Begitu. Jadi pemerintah New Zealand, Union Aid di New Zealand dan Bakti itu bekerja sama untuk memberikan kapasitas yang berkualitas lah. Jadi anak-anak muda. Berarti benar-benar diseleksi secara ketat nih. Seleksinya itu cukup panjang dan itu menggunakan bahasa Inggris begitu. Kemarin tuh ada tayang perdana kayak itu, ada film tentang perubahan iklim dan sekali lagi itu pemerannya di dalam itu Celia ini nih teman-teman. Jadi ini luar biasa nih, sudah dirikan saya anak Sumba, kemudian mau pergi ke Selandia Baru, dan bulan lalu itu ada film tentang perubahan iklim, film dokumenter ini, dan Celia menjadi pemeran utama di dalam ini. Bisa diceritakan, bisa sampai di itu film itu bagaimana nih Celia? Iya, jadi sebenarnya itu karena Cahaya Anak Sumba sebenarnya bukan hanya soal pendidikan literasi kakak. Jadi lebih ke pendidikan yang bersifat holistik begitu. Jadi di Cahaya Anak Sumba sekarang bukan hanya kita mengajarkan literasi numerasi itu, tapi juga pendidikan karakter, termasuk cinta lingkungan, cinta alam. Dan sebenarnya juga saya sendiri dari dulu sebenarnya aktivis lingkungan juga. Jadi waktu SMA itu saya tergabung anggota dan pengurus di Pramuka Sakawana Bakti, di mana Pramuka ini dia bergerak di hutan dan alam, hutan dan lingkungan dan alam begitu. Jadi memang sebenarnya apa yang saya suka, apa yang saya cintai itu yang saya kerjakan di Cahaya Anak Sumba begitu. Jadi program-program yang ada di Cahaya Anak Sumba sebenarnya adalah program-program yang dibuat karena itu adalah passionnya saya sendiri. Ditambah lagi saya sering kan ikut kegiatan kayak tergabung juga di Koalisi Kopi. Akhirnya dari Koalisi Kopi ini mulailah banyak bercerita dan lewat Koalisi Kopi untuk kampanye untuk aksi lingkungan. Iya, jadi Hutan Itu Indonesia dan mereka kerjasama. Teras Mitra juga. Terus Koaksi Indonesia mereka berkolaborasi membuat film tentang climate witness. Jadi climate witness itu sebenarnya bercerita tentang kisah inspiratif dari 4 tokoh yang melakukan gerakan
kampanye lingkungan begitu. Mulai dari edukasi ada anak mudanya, orang yang membela apa namanya? Kan ada empat tokoh lah itu. Jadi salah satunya itu kisah inspiratifnya itu diambil dari tokoh Cak Enak Sumbanya. Oke Celia, terakhir nih 1-2 pesan dari Celia untuk anak muda Sumba dan juga NTT ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, terus dalam kesucian begitu. Karena kalau kita tidak menjadi teladan itu akan susah sih, orang juga akan melihat begitu apa yang kita buat, karakter kita, hal-hal yang kecil itu. Takut akan Tuhan dan cinta Tuhan itu paling pertama. Terus jangan pernah menyerah, kalau jatuh bangkit lagi. Dan ya jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan lewat perkataan, perbuatan, dan dalam kesucianmu. Oke, teman-teman Lutumapi, itu tadi perbincangan singkat saya dengan Celia. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya, terus berkarya untuk Sumba dan juga untuk NTT dengan cara kita masing-masing. Oke, saya Arli Liko pamit undur. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam Lutumapi. Salam. Oke, Celia. Pack it up, pack it in, let me begin. I can win, better me.